Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas gamepad terbaru dari Rexus ya guys ya. Nah, jadi Rexus ini baru aja launching gamepad terbaru mereka di hari Senin kemarin cuy. Dan saya tanpa pikir panjang langsung gas ya, karena kalau dilihat dari desainnya ini emang oke banget. Tapi sebelum kita bahas gamepad ini, baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar channel ini semakin berkembang dan saya bisa terus nge-review gamepad requestan kalian guys ya. Oke, kita langsung aja ngebahas gamepad Rexus Asta GX150. Let's go. Oke, langsung aja kita bahas gamepad yang baru aja Rexus keluarkan di hari Senin kemarin ya. Jadi saya ini langsung check out guys tanpa pikir panjang karena saya naksir banget sama desainnya ini ya, yang polosan seperti mengingatkan kita pada gamepad Gamester Nova Lite. Dan juga ada satu gamepad yang underrated ya, yang jarang dibeli orang, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, mirip kan? Ada juga yang bilang kalau ini adalah ODM atau Original Design Manufacture ya. Tapi saya juga nggak tahu kepanjangannya ODM itu apa. Itu tadi asal ceplos saja sih. Mungkin kalian bisa bantu jawab kali ya. Oke, untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga 200 ribuan aja. Tepatnya itu di angka 269.000 di harga promo launching ya. Tapi nanti kalau sudah harga normal itu dia cuma naik 10.000 kalau nggak salah. Dia ngeklaimnya sih di harga 279.000 gitu ya. Tapi tetap aja kita sebagai smart buyer kita harus beli pada saat tanggal cantik, kita beli saat live, kemudian kita beli menggunakan voucher-voucher biar kita dapat harga lebih murah guys. Oke, gitu aja untuk spill harganya ya. Kita langsung aja bahas si gamepad Rexus Asta ini karena saya sudah nggak sabar banget cuy. Ini baru aja datang tadi ya. Langsung saya buru-buru review biar bisa kita diskusikan bareng ini gamepad bagus atau enggaknya ya. Kita mending-mendingkan juga nanti sama Gamester Nova Lite cuy. Oke, untuk kemasannya sendiri tidak ada yang berubah dari Rexus ya, karena dia suka banget sama desain box yang seperti ini. Kalau saya pribadi nggak terlalu suka sama desain box yang modelan begini ya sebenarnya ya. Karena buat dipajang tuh jelek kalau misalkan gamepadnya kita taruh di luar, ya kan? Oke. Di sini ada tulisan Asta ya, saya nggak tahu nih Asta ini kastanya ada di mana, apakah kastanya sendiri atau kastanya di bawah Asteria gitu ya, saya nggak ngerti sih ya. Oke, kalau dilihat dari boxnya dia menampilkan 4 platform ya, dari Windows, Android, PlayStation, dan juga Nintendo Switch. Terus dia menggunakan Hall Effect Magnetic Sensor yang dimana dia sudah ada di analog dan juga triggernya cuy. Terus dia menggunakan dual vibration yang bisa di adjust. Ada 4 tahapan kalau nggak salah untuk mengadjustnya ya. Jadi 0, 25, 50 sama 100 gitu kalau nggak salah ya. Nanti kita cek aja di buku manual. Di sebelah sini tidak ada, tapi ada tulisan wireless gamepad. Jadi gamepad ini menggunakan 2 koneksi, yaitu koneksi wireless dan juga wired ya. Wirelessnya menggunakan dongle 2,4 GHz. Di sini tidak ada apapun. Nah, di sini untuk spesifikasi singkatnya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, lanjut aja langsung kita unboxing guys. Oke, di paket penjualannya kita dapat ini aja, nggak ada yang lain. Jadi yang pertama kita dapat gamepadnya, kemudian kita dapat buku garansi, bukan buku ya tapi kartu garansi. Kemudian kita dapat dongle 2,4 GHz yang menurut saya ini bagus ya, simple, elegan, dan tidak norak cuy. Kemudian kita dapat kitab suci dan USB Type-C ya. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, ini dia barangnya ya. Ini adalah Rexus Asta GX150. Saya juga nggak tahu kenapa dia menggunakan angka 150 ya. Posisinya di tengah-tengah, mungkin ini adalah versi light ya.
Tapi kalau dibilang versi light dari GX 200 juga kayaknya masih mending ini sih daripada 200 ya. Tapi kalau dari feel genggamnya, kita megangnya ini cukup nyaman cuy menurut saya. Kemudian untuk desainnya sendiri yang buat saya jatuh cinta ini adalah warnanya yang putih polos, tidak ada embel-embel lampu RGB yang begitu berlebihan. Kemudian semua tombolnya ini hitam cuy, jadi nggak ada warna yang bikin norak ya. Hitam dan putih itu adalah warna yang paling keren menurut saya cuy. Cuman LED-nya nanti ada di logo Rexusnya ini di tombol home ya. Kemudian di bagian belakang kalau kita perhatikan ini sudah ada tekstur kasar supaya ngegrip ya di tangan ya. Jadi ini keren banget cuy, sumpah. Baru kali ini saya terpana dengan desainnya Rexus ya. Tapi sebenarnya Rexus bikin bagus-bagus sih gamepadnya. Tapi saya juga nggak tahu ini memang beneran bikin kah atau memang ini cuman brand ODM yang di rebranding ya. Oke, untuk desainnya oke. Kemudian kita lihat dia menggunakan layout Xbox dan tombol-tombolnya ini termasuk tombol-tombol yang klikinya agak nyaring tapi enak cuy. Enak ini tombol-tombolnya nih. Analognya licin, nah ini baru analog, tidak sekasar atau sekeset si GX 300 ya. Kalau untuk D-padnya, waduh, D-padnya ini enaknya dia cuman di klik begini ya. Kalau misalkan kalian beginikan dia nggak ada bunyi kliknya gitu sih. Saya kurang suka sih model tipe D-pad yang begini. Tombol-tombol lainnya aman, enak juga, empuknya pas deh ya. Kemudian tombol R1 L1 ini juga enak cuy, dipencet di posisi mana aja dia pas ya di tangan. Kalau untuk tombol triggernya ini termasuk trigger yang enteng, tidak seberat triggernya Gameser Nova Lite ya. Ini enteng, enak nih, kayaknya buat main game balap seru, jadi wajib kita tes game balap nanti. Lanjut, sebelum kita bahas gamepad ini, kita bagusnya itu ngulas sedikit tentang buku manualnya ya. Jadi di buku manualnya ini lumayan tebel, lumayan besar ya. Nah, kalau dibuka agak sedikit lebar, dia ada yang bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Oke, karena saya cinta Indonesia, kita pakai yang bahasa Indonesia aja ya. Nah, di sini sudah dijelasin juga untuk indikator baterai, kemudian otomatis tidur dan bangun, koneksi mode kabel, mengatur tingkat kecepatan turbo. Di sini ada semua lah ya. Di sini untuk lokasi tombol-tombolnya kalian bisa lihat dan baca aja. Kemudian di sini untuk koneksinya mau di PC, PS3, Nintendo, PS sudah lengkap semua cuy. Kemudian untuk kalibrasi juga ada di sini ya. Jadi bisa dikalibrasi, dan kalau saya perhatikan ini kalibrasinya mirip seperti Sades ya. Jadi kalau kalian yang sudah nonton video short saya untuk kalibrasi gamepad Sades ini sama cuy. Jadi dia pakai tombol LB dan juga select, kemudian colokkan USB ya. Terus tekan A sekali, baru kita muter analog beberapa kali, kemudian trigger, baru pencet A lagi, baru cabut. Sama ini. Kemudian di sini ada beralih antara mode mouse dan keyboard dengan mode controller. Lanjutnya ini fitur-fiturnya tidak perlu kita baca lagi, karena kita sudah tahu lah ya, baca di depan tadi mirip-mirip aja. Ternyata masih sama, yang penting nggak ada perbedaan. Kemudian daya baterai, terus fungsi turbo dan juga auto fire ya, dan cara menggunakan tombol fungsi turbonya. Oke, begitu aja untuk di buku manual. Nanti kita bahas lebih jauh di gamepad tester aja cuy. Oke, untuk gamepad ini sendiri itu dia diklaim menggunakan baterai 600 mAh yang mampu bertahan 8 hingga 20 jam cuy.
kalau kita lihat di buku manual tadi ya. Kemudian untuk waktu pengisiannya dia ada di 2-3 jam. Kemudian untuk polling rate-nya yang via kabel atau mode wired ya, itu dia bisa tembus di 1000 Hz polling rate-nya. Sedangkan untuk yang wireless itu dia ada di 500 Hz. Nah, tapi nanti kita coba aja langsung di gamepad lah ya, via gamepad lah aja. Lanjut lagi kita lakukan pengetesan gamepad ini di gamepad tester ya. Oke, untuk menyalakan gamepad ini kalian tinggal colokkan dongle-nya ke PC, kemudian di gamepadnya kalian tekan tombol home ini yang berlogokan transformer ini ya. Sekali sampai dia begini. LED-nya bentuknya setengah lingkaran ya, atau 2 LED yang menyala, dan dia terbaca sebagai Xbox controller atau X input. Kalau kalian mau ngubah jadi D input, gampang banget caranya. Kalian tinggal tekan tombol home beberapa detik cuy. Nah, oke, jadi dia terbacanya sebagai gamepad ya, di gamepad tester ya. Tapi ini mode D input. Kalau untuk kembalikannya gimana bang? Ya udah tinggal pencet lagi cuy. Nah, jadi pastikan kalian sebelum menggunakan gamepad ini lihat di bagian LED-nya dia setengah lingkaran ke bagian kanan ya, ke sebelah kanan. Jadi dia terbacanya X input atau controller Xbox cuy. Oke, untuk pengetesan tombol-tombolnya tadi sudah kita lakukan, aman, dan saya rasa tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Yang penting adalah di sini kita melakukan tes circularity dan melihat berapa persen average errornya ya. Kemudian untuk triggernya, apakah triggernya ini adaptif sesuai dengan penekanan yang saya berikan atau tidak. Oke, kita coba dulu untuk tes circularity-nya. Oh, smooth ya. Dan dia dapatnya di angka 0% ya. Oke, dapatnya di 0% ya average errornya ya. Jadi emang analognya bagus banget untuk Rexus GX150 ini. Kemudian untuk triggernya, kita coba lihat untuk triggernya, kita perhatikan ya apakah sesuai. Wih, ternyata smooth ya guys ya. Ini pasti cocok banget buat mainkan game-game balap guys. Yang kiri, oke, wih mantep guys. Oke, sip. Ini nggak nyesel sih saya beli gamepad ini di harga 200 ribuan dan kita udah dapat 2 fitur Hall effect ya di analog dan juga triggernya. Oke, gitu aja untuk pengetesan error di analog dan juga triggernya. Sekarang kita lanjut ke fitur yang dimiliki sama gamepad ini. Dia memiliki fitur turbo ya, atau turbo function. Kalian hanya tinggal menekan tombol turbo dan juga action button mana yang kalian ingin gunakan. Kita ambil contoh aja, pakai yang A ya. Ini kalian tinggal tekan sekali. Nah, dia sudah aktif turbonya. Tapi kalau kita mau buat dia menjadi otomatis atau yang biasa disebut dengan auto fire ya, itu kalian tinggal tekan kombinasi tombol yang sama cuy. Nah, jadi masih di mode turbo, kalian tinggal pencet kombinasi tombol yang sama, maka dia akan menjadi mode rapid fire atau auto fire. Cara matikannya gimana bang? Saya panik nih bang. Wah, langsung aja pencet tombol yang sama lagi. Nah, kelar, gampang kan? Jadi cuman itu aja fitur yang ada di gamepad ini guys ya. Jadi nggak ada makro, jadi jangan berharap ada makro ya di gamepad 200 ribuan. Kalaupun ada, pasti ada kurangnya lah. Dikasih lebih pasti ada kurangnya, jadi pasti seimbang sih. Oke, kemudian di gamepad tester ini kita coba tes getarannya, apakah getarannya alay atau enggak ya. Oh, oke. Oh, nice. Coba kita turunkan vibrationnya. Oke, ada 4 kali tahapan ya. Oke, untuk
getaran di gamepad ini terasa bagus ya daripada GX 300. Saya nggak suka banget karena modelnya dia kasar banget ya, getarannya tuh kayak nggak smooth gitu. Kalau ini lumayan nih, rasa smooth nih. Oke, mantep sih. Jadi kalian kayaknya worth sih untuk membeli gamepad ini ya. Di harga 200 ribuan aja kalian dapat gamepad yang sudah Hall effect di bagian analog dan juga trigger. Terus gamepadnya juga ya solid. Kemudian tidak terlihat seperti gamepad murah ya. Nggak ada bunyi-bunyi aneh-aneh juga atau rattle gitu di bagian tombol-tombolnya. Nggak seperti kakaknya ya, si GX 300 ya. Harganya lebih mahal tapi ketika kita goncangkan dia bunyi kercek gitu ya, udah kayak mau main hapsi aja kita, kercek gitu ya, bercanda cuy, nggak lucu ya. Oke, saya mau ngasih tahu kalian ini adalah sesuatu yang tidak begitu penting tapi sedikit penting juga cuy. Oke, kalian harus cek ini. Jadi saya menemukan buku manualnya si Ine Plutus ini ya. Jadi memang desainnya sangat mirip dan saya kira dia bakalan sama juga fiturnya. Ternyata tidak semuanya sama guys ya. Nah, jadi contoh aja untuk ngatur fungsi turbo ini sama. Kemudian turbo rate adjustment ini dia menggunakan tombol turbo dan juga analog kanan, tapi dia arahkannya ke kanan atau ke kiri cuy. Lanjut untuk pengetesan baterai atau ngecek baterainya, kalian tinggal tekan aja tombol turbo dengan start seperti ini. Nah, ini berarti baterainya penuh karena empat-empatnya menyala. Kemudian untuk vibration adjustment, nah di sini benar cuy, dia menggunakan tombol turbo dan juga analog kanan. Sedangkan kalau di gamepad Rexus Asta ini di buku manualnya dia menggunakan tombol turbo dan juga analog kiri ya ditulisnya ya. Ini fatal ini cuy. Jadi tolong untuk si Rexus lebih diperhatikan lagi ya. Karena yang namanya buku manual itu adalah buku pegangan para user. Jadi harusnya nggak boleh salah ya dalam penulisannya. Nah kemudian di sini ada fitur yang tidak dimiliki sama si gamepad ini, yaitu mengubah mode dead zone-nya ya, mengubah dead zone-nya dari yang radial menjadi ke pinwheel ini. Nah saya coba untuk menekan tombol turbo dan juga analog kanan, itu dia tidak bisa berubah cuy ya. Ya, tekan tombol turbo dan juga analog kanan. Oke, tidak terjadi apa-apa. Nah, tidak juga berubah ya, circularity-nya tetap di radial, jadi dia nggak bisa dirubah ke pinwheel cuy. Oke, untuk pengetesan di gamepad lah kita lihat polling rate-nya dapatnya berapa hertz ya. Oke, walaupun dia menggunakan dongle tapi dia sudah 1000 hertz, jadi sesuai dengan yang diiklankan ya. Oke, lumayan bagus ini. Latensinya sangat minim guys ya, jadi dia cuma di 1 milisecond. Rata-ratanya juga sama, maksimum latensi dia hanya di angka 2 milisecond. Jadi ini luar biasa sih untuk softwarenya si Rexus nih. Berikan applause dulu. Oke cuy, di pengetesan game pertama kita nyobain main game Need for Speed Unbound ya seperti biasa. Jadi ini adalah kunci untuk mengetes game balap yang saya mainkan. Oke, kita coba dulu gas perlahan ya. Wih, emang smooth banget cuy sumpah. Oke, enak ya. Jadi getarannya pas ini.
Kemudian dari gasnya juga enak buat ditap-tap, karena menyesuaikan juga sama apa namanya, sama pressure yang kita tekan ya. Jadi dia sangat adaptif dan smooth banget tuh. Ini buat main drag enak nih, sama main drift begini. Oke, no komplain sih saya kalau untuk di game balapnya, karena emang saya udah ekspektasikan di awal kalau gamepad ini bakal enak dimainkan di game balap cuy. Ya gitu aja, kita lanjut mainkan FC24 ya, buat ngetes analognya apakah nyaman aja atau enggak. Oke, check it out. Lanjut di pengetesan game yang terakhir cuy ya, kita mainkan FC24. Kita coba ngetes analognya ya. Oke, enak cuy, smooth cuy. Ini gamepad emang nggak bisa dianggap sepele ya, dari harganya yang cuman 200 ribuan tapi udah lumayan ini. Bisa buat main game apa aja ya. Tapi kalau untuk mainkan game fighting jelas kurang cocok, karena model circularity-nya dia bukan yang pinwheel cuy. Kalau yang biasa main game-game fighting dia pasti cari yang pinwheel biasanya. Tapi ada juga yang preferensi orang mau game apapun dia yang penting circularity-nya modelnya radial, itu juga ada cuy. Jadi kita nggak bisa menyamakan persepsi ya, atau pensi juga. Oke, gini aja sih untuk pengetesan game FC24, enak-enak aja, no issue. Hap, aduh. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya dan kita coba mendang-mendingkan gamepad ini dengan gamepad andalan kita yang sebelumnya ya, yaitu Gameser Nova Lite. Let's go. Nah, gimana guys? Jadi menurut kalian untuk gamepad Traxxus Asta GX150 ini, apakah menurut kalian worth untuk dibeli atau enggak? Silahkan kalian nilai sendiri ya. Nah, kalau untuk saya pribadi, gamepad Traxxus Asta 150 ini itu lebih worth sih dibeli sebenarnya ketimbang yang si Gameser Nova Lite ini ya. Tapi balik lagi ke tujuan dan fungsinya sih ya sebenarnya. Karena kalau untuk kita bawa bepergian ini kurang cocok karena nggak ada hard case cuy. Kemudian kalau untuk Gamesernya ini menang di hard case, tapi dia tidak menang di trigger yang belum Hall effect. Sedangkan ini Hall effect dan sudah mulus banget sumpah. Tadi saya udah nyobain di game Unbound, itu enak. Ini juga sama-sama enak analognya. Terus dari segi konektivitas, untuk si Rexus ini dia tidak ada koneksi Bluetooth ya, sedangkan kalau ini itu ada koneksi Bluetoothnya. Jadi ini lebih bisa dimainkan dimanapun ya. Makanya kalau untuk traveling cocoknya pakai yang ini. Tapi kalau untuk main seru-seruan dan kalian sedikit berkompetisi ya, contohnya kayak main FC24, coba aja pakai gamepad ini, saya jamin kalian menang ya. Karena enak cuy, untuk tombol-tombolnya juga nggak ada isu apapun ya. Semuanya enak, saya jujur aja deh. Jadi ini udah saya review secara objektif menurut saya pribadi. Nah nanti ketika kalian sudah punya, silahkan kalian ceritakan preferensi kalian di gamepad ini di kolom komentar di bawah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dulu channel ini biar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak gamepad yang bisa saya review untuk kalian ya. Oke, gitu aja dari saya. Sekian, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. See you on next video. Bye-bye.